Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita ya. Dari pembahasan kitabun nikah dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ya. Al-Fiqhul Manhaji karya para ulama Syafi'iyah, ditulis oleh 3 orang. Dan kita masuk pada pembahasan tentang at-talaq, yaitu tentang perceraian ya. Sebelumnya pernikahan bisa buyar ya. Atau bubarnya pernikahan bisa dengan salah satu ya dari 3 model ya. Yang pertama dengan al-fasakh ya. Al-fasakh itu pembatalan akad. Yang melakukannya adalah qadhi. Al-qadhi, hakim. Yang kedua adalah dengan at-talaq. Talak, cerai. Yang menjatuhkannya adalah suami, az-zawj. Atau suami lelaki ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah khulu' ya. Al-khulu' yaitu khulu'. Ini yang melakukannya adalah zaujah atau istri ya. Ini masing-masing ada perkara-perkara yang mirip dengan talak, nanti akan kita bahas belakangannya. Al-fasakh yakni hakim atau qadhi, penguasa yang menjatuhkan cerai karena sebab-sebab tertentu, misalnya setelah nikah ternyata kedua mempelai suami istri ternyata adalah saudara susuan misalnya. Berarti mahram harus dipisah ya, atau terbukti ternyata mereka berdua ada hubungan mahram ya. Atau misalnya menikah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan, ternyata di masa iddah sudah dinikahi, ya ini nikahnya tidak sah ya. Maka qadhi biha membatalkan pernikahan tersebut. Atau misalnya menikah ada aib-aib yang tidak bisa menjadikan maksud dari tujuan pernikahan tercapai. Misalnya sang laki ternyata impoten misalnya, tidak bisa menggauli istrinya. Atau misalnya sang istri ternyata atau sang suami dulu punya penyakit menular seperti penyakit lepra misalnya, penyakit yang berbahaya yang mematikan, maka bisa dipisahkan oleh hakim. Atau ada aib yang terdapat pada wanita seperti disebut oleh para ulama, tertutupnya kemaluan untuk bisa dijimai ternyata tertutup, maka tidak bisa tercapai tujuan pernikahan, maka dipisah. Atau misalnya bisa dimasukin ternyata ada tulang yang menghalangi, ada tulang menghalangi sehingga tidak bisa maksimal dalam berhubungan, sehingga ini juga aib yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Maka ini hakim bisa, sebab-sebab ini menjadikan hakim bisa membatalkan pernikahan. Adapun talak, at-talak atau talak bahasa kita, yaitu suami menjatuhkan talak, baik talak 1, talak 2 ataupun talak 3. Apakah talak raj'i atau talak bain? Al-bainuna sughra wal bainul kubra, ya ini mungkin kita akan bahas ya. Kemudian al-khulu' yang menjatuhkan perpisahan pernikahan adalah istri. Karena ada hal-hal yang menyebabkan dia harus minta pisah, maka dia minta untuk dipisahkan dengan membayar fidyah ya. Fi maftadat bih. Maka dia pun bayar fidyah kepada sang suami, kemudian hakim yang memisahkan mereka, ini namanya khulu ya. Ini namanya khulu. Akan datang pembahasannya. Kita akan bahas pada sebenarnya tentang apa? Talak ya, talak. Talak ya adalah satu syariat Islam yang menunjukkan kesempurnaan Islam ya. Namanya
pernikahan tidak semuanya berjalan dengan yang dikehendaki. Sementara pernikahan tujuannya adalah mewujudkan maslahat-maslahat yang ingin digapai oleh kedua calon, kedua mempelai lelaki maupun wanita pasutri, pasangan suami istri ya. Ketika ternyata tujuan tersebut tidak bisa tercapai, bahkan mudarat yang timbul, ya maka ada syariat namanya talak. Dan ini bukan aib bagi syariat Islam, tapi justru merupakan kesempurnaan syariat apa? Islam. Karena harus ada solusi. Tidak mungkin kita biarkan maksa mereka berdua untuk hidup dalam kondisi penuh kesengsaraan. Sementara ada solusi, bisa ganti pasangan, bisa pisah. Maka tidak benar bahwasanya syariat sempurna kalau tidak ada talak. Justru adanya syariat talak itu menunjukkan kesempurnaan apa? Islam. Kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, semua diatur dalam Islam. Bahkan dalam Al-Qur'an ada surat At-Talaq. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa asul iddah dan seterusnya. Demikian juga Allah berfirman at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali dalam surat Al-Baqarah ya. Sehingga talak ya adalah menunjukkan kesempurnaan syariat, namun tidak kita menuju kepada talak kecuali ini adalah solusi yang terakhir. Selama masih ada solusi yang lain, maka talak dijauhi. Karena sebagaimana datang dalam hadis, bahwasanya di antara perkara yang dicintai oleh syaitan adalah perceraian. Ya. Makanya dalam hadis dalam Sahih Muslim ya, inna iblis wada arsyahu 'alal ma' tsumma ba'atha sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di air, kemudian dia mengutus anak buahnya. Siapa yang paling fa'adhamuhum manzilah fa'adnahum minhu manzilah a'dhamuhum fitnah. Anak buahnya yang paling dekat dengan iblis kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya. Maka semuanya menggoda. Fa'iju ahaduhum, kemudian anak buah iblis datang, syaitan-syaitan melapor. Ya iblis, saya sudah begini-begini, kata iblis. Ma fa'alta syai'an. Kau belum melakukan apa-apa. Belum, ini godaanmu kurang hebat. Datang lagi satu melapor, iblis, saya sudah gini-gini. Kata iblis, belum. Sampai ada seekor syaitan, salah satu syaitan datang dan berkata, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Aku terus menggoda dia sampai dia menceraikan istrinya. Kata iblis, ni'ma anta, ente setan yang hebat. Ente setan yang hebat. Lalu lantas iblis mendekatkan setan tersebut kepada iblis. Jadi iblis bahagia kalau ada orang berhasil menceraikan suami istri, karena di balik perceraian banyak kehancuran. Ya, bisa jadi istrinya jadi wanita berzina, laki-lakinya bisa berzina, anak-anak terbengkalai, generasi Islam jadi anak-anak muda jadi rusak, anak broken home dan banyak hal. Dan itu disukai oleh iblis. Jadi iblis suka terjadi perceraian. Ketika sebenarnya hubungan pernikahan tersebut tidak pantas untuk timbul perceraian, karena terprovokasi oleh syaitan, maka kemudian terjadi perceraian, itu yang disukai oleh iblis. Maka yakinlah jika seorang laki bertengkar dengan istrinya, kemudian dia keluar dari rumahnya, maka syaitan pasti kumpul di kepalanya, banyak ya. Syaitan nomor 1, syaitan nomor 2, syaitan nomor 3. Kemudian bicara, ayo ceraikan saja. Masih banyak kembang-kembang di atas muka bumi ini. Kembang warna-warni, ada yang merah, kuning, hijau. Dan kambing cuma sedikit. Lelaki sedikit, kembangnya apa? Kembangnya banyak ya. Dan banyak godaan-godaan iblis yang memotivasi seorang untuk menceraikan istrinya. Demikian juga iblis datang kepada sang wanita, ya minta cerai, lelaki masih banyak, buat apa kau melanjutkan? Terus akhirnya mudah terjadi perceraian. Makanya Allah sebutkan juga di antara orang-orang yang belajar sihir, setan-setan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka orang-orang belajar sihir dari kedua malaikat yang Allah utus ya, Harut dan Marut ya, yang dengan ilmu sihir tersebut mereka bisa menceraikan seorang dari dari istrinya ya. Menunjukkan bahwasanya di antara tujuan para penyihir adalah menceraikan suami dari istrinya, dan itu menunjukkan kuatnya sihir. Intinya talak adalah sangat dicintai oleh iblis. Namun ketika harus terjadi perceraian, maka itu halal dan itu solusi, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana dikatakan akhirud dawa al-kai, bahwasanya obat yang terakhir adalah pengobatan dengan kai, maka kita bilang solusi terakhir adalah cerai. Kalau tidak ada solusi lagi, maka cerai. Sebagaimana kita sudah sebutkan pada pertemuan lalu, Allah menurunkan solusi-solusi dengan mau'izah kalau terjadi nusyuz, kemudian dengan hajar boykot, kemudian dengan dipukul boleh, kalau tidak bisa maka
wakil dari pihak laki, wakil dari pihak wanita, ya. Ini semua tahapan-tahapan yang disyariatkan agar tidak terjadi perceraian. Agar tidak terjadi perceraian. Kemudian juga perceraian juga diatur dengan aturan ketat. Seorang laki tidak boleh begitu emosi langsung menjatuhkan cerai. Allah mengatakan fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ceraikanlah mereka para istri li'iddatihinna, itu sesuai dengan waktunya, yaitu ketika wanita dalam kondisi suci belum dijimai oleh sang suami, maka silakan cerai. Adapun jika wanita sudah dijimai kemudian diceraikan, ini melanggar syariat. Atau wanita dalam kondisi haid kemudian diceraikan, maka ini juga melanggar apa? Syariat. Jadi talak pun tidak serta-merta lelaki ngamuk kemudian jatuhkan cerai. Ada aturannya. Yang jika semua ini dilakukan, maka perceraian itu sedikit. Namun banyak kaum muslimin yang melanggar peraturan syariat sehingga terjadi talak, ya. Dan sebab utama terjadi talak adalah masing-masing atau salah satu dari kedua pasutri tidak menjalankan kewajibannya. Ini banyak terjadi perceraian. Sebabnya itu, ya. Seperti misalnya seorang wanita merasa dia lebih hebat di dalam rumah tangganya, ya. Apalagi seorang wanita yang bekerja kemudian punya penghasilan lebih banyak daripada suaminya, ya ini kadang mudah terjadi apa? Perceraian. Dan lelaki kehilangan sifat qawamahnya, sifat kepemimpinan dalam rumah tangga, maka mudah terjadi perceraian. Sang istri sudah merasa tidak butuh dengan suami, ya. Ya udah mudah terjadi perceraian. Itu banyak terjadi. Saya pernah kajian di hadapan para pegawai-pegawai, maka di antara pertanyaan yang ditujukan kepada saya itu pertanyaan dari ibu-ibu. Ya Ustaz, kenapa ibu-ibu yang kerja mudah terjadi perceraian ketika jabatannya lebih tinggi dari apa? Suami, atau penghasilan lebih tinggi daripada suami. Lupa diri kalau dia adalah seorang istri. Dan sensus dalam sebagian negara menunjukkan, ada sensus di suatu negara, ya, perceraian terjadi kalau tidak salah 70% dari rumah tangga yang istrinya bekerja. 30% dari rumah tangga yang istrinya tidak bekerja. Artinya salah satu sebab faktor terjadi perceraian adalah ketika masing-masing tidak menjalankan kewajibannya, lupa dengan fungsinya sebagai suami atau fungsinya sebagai istri. Tapi tadi ketika kondisi sudah tidak memungkinkan, maka cerai adalah solusi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima." Jika mereka berdua harus berpisah, maka Allah akan mencukupkan masing-masing, ya, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas macam-macam cerai, ya. Kita akan bahas masalah talak, ya. Cerai. Saya perhatikan sini, saya sudah bikin bagannya, ya. Kelihatan tidak? Kelihatan? Saya bertanya, Anda menjawab. Kelihatan atau tidak? Kelihatan, ya. Macam-macam talak. Talak bisa dibagi beberapa iktibar, beberapa tinjauan. Tinjauan pertama, talak bisa dibagi menjadi dua. Talak dengan tegas atau tidak tegas. Jelas atau tidak jelas. Perhatikan ini yang nomor satu, ya. Tinjauan pertama. Dari tegas tidaknya lafal talak. Seorang menjatuhkan talak dengan lafal. Menjatuhkan talak dengan lafal. Ada namanya sorih, ada namanya kinayah. Sorih adalah lafal yang digunakan untuk menjatuhkan talak dengan lafal yang tegas. Seperti anti taliq. Engkau saya cerai dalam bahasa Arab. Talaqtuki, ya. Talaqtuki, aku ceraikan engkau. Jelas, ya. Ulama Syafi'iyah menyatakan lafal yang jelas ada 3. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, ulama mazhab, ada yang mengatakan yang menunjukkan sharih cuma satu, lafal talak. Karena tidak ada makna yang terkandung kecuali makna cerai. Maka sebenarnya mengatakan lafal cerai yang sharih cuma tolak. Bahasa Arab tolak tuki, utalliquki, atau anti taliq, ya. Anti taliq ini engkau cerai, ini jelas jatuh cerai. Makna yang kedua yang disebut oleh para ulama Syafi'i adalah sarah dan al-firaq, ya. Karena dalam Al-Quran mengatakan sarahan jamila, ya, ceraikan dengan cara yang baik, ya. Atau seperti wa iyatafarraqa, jika mereka telah
terpisah, maksudnya bercerai. Namun kalau kita lihat ini karena ulama Syafi'iyah menganggap tiga ini adalah lafal yang sharih. Kalau seorang mengucapkan kepada istrinya lafal talak dengan salah satu dari tiga lafal ini, talak, sarah atau firaq, maka itu jatuh cerai karena tiga lafal ini datang dalam Al-Qur'an. Dengan lafal talak, dengan lafal sarah, dengan lafal firaq. Dengan lafal firaq. Ini disebut dengan talak yang sharih, yang tegas. Talak yang tegas. Kalau seorang mengucapkan cerai kepada istrinya dengan salah satu dari lafal ini, maka tetap jatuh meskipun bercanda. Meskipun bercanda. Tidak boleh seorang bercanda, istriku kamu saya anti talik, kamu saya cerai. Bercanda-bercanda enggak bisa. Enggak boleh, ya. Enggak boleh karena lafalnya tegas. Sehingga syariat hanya memandang lafal tanpa memperhatikan niat pengucapnya. Oh dia sekedar main-main atau dia tidak serius, hanya nakut-nakutin, tidak ada faedahnya. Kalau dia bilang anti talik, kamu saya cerai, selesai. Tidak dilihat lagi niatnya. Karena dia mengucapkan lafal talak dengan lafal yang tegas. Nah, bagaimana dengan bahasa selain Arab? Maka para ulama mengatakan demikian juga terjemahan talak. Kalau dalam bahasa selain Arab ada terjemahan yang artinya adalah talak, tidak ada artian yang lain, maka itu termasuk lafal sharih. Seperti kita dalam bahasa Indonesia, cerai itu enggak ada terjemahan lain. Cerai ada terjemahan lain? Enggak ada. Kalau pisah masih ada terjemahan lain. Kita pisah, kita saling menjauh deh, misalnya. Rumah ini tidak bisa lagi menaungi kita berdua, misalnya. Tempat ini sudah tidak cukup untuk kita berdua. Misalnya, ini masih. Tapi kalau cerai tidak ada terjemahan dalam pengertian dalam bahasa Indonesia cerai kecuali apa? Talak. Oleh karenanya semua bahasa non Arab kalau maknanya tidak lain kecuali cerai maka termasuk lafal sharih. Karena tidak ada kemungkinan yang lain. Paham? Sehingga seorang mengatakan saya cerai kamu, selesai. Saya cerai kamu, selesai. Maka jatuh cerai. Jatuh cerai. Hanya saja memang saya masalah ini juga ya. Dalam bahasa Indonesia ada kemungkinan karena kita tidak ada fi'il mudhari dan fi'il madhi ya. Kalau bahasa Inggris ada past tense, ada present tense dan yang lainnya. Kita lafal cerai bisa jadi past, bisa jadi ancaman, saya cerai kamu loh. Maksudnya belum menceraikan tapi saya ancam, itu beda. Itu bahasa ini jadi makanya terkadang meskipun lafalnya sharih ini perlu pembahasan fikih. Saya belum tahu ada yang bahas lebih detail. Cuma ini terbetik dalam benak saya. Karena bahasa Indonesia ketika seorang laki berkata kepada istrinya, saya cerai kamu, ini ada dua kemungkinan. Artinya saya sudah jatuhkan cerai sama kamu, atau kemudian kedua apa? Mengancam. Beda hukumnya. Kalau kita bilang seorang wanita dalam bahasa Arab, sa'utallikuki, saya akan ceraikan kamu. Ini ancaman, beda dengan anti talik. Kamu jatuh cerai. Selesai. Tapi intinya Allah alam bisa, intinya jangan main-main dengan lafal apa? Cerai. Jangan main-main dengan lafal apa? Cerai. Sudah. Kamu saya cerai. Maksudnya jatuh atau bagaimana maksudnya ini? Atau ngancam atau apa? Hukumnya beda. Nanti ada pembahasan beda ya. Seperti hukum berjanji untuk menceraikan. Ternyata dia menyelisih janji. Itu beda lagi. Ya. Beda dengan menjatuhkan apa? Cerai. Tapi intinya lafal cerai dalam bahasa Indonesia tidak bisa diartikan kecuali menceraikan, tolak. Hanya saja tadi ada sesuatu yang syubhat, artinya apakah ini past tense atau janji mengancam, karena bahasa Indonesia terkadang tidak bisa dibedakan secara bahasa. Tapi intinya cerai adalah lafal yang sharih. Yang kedua adalah lafal kinayah. Kinayah itu tidak jelas, tidak sharih. Maka apa yang dimaksud lafal kinayah? Yaitu lafal yang mengandung makna yang lain. Lafal yang mengandung makna yang lain. Maka ini tidak jatuh kecuali diniatkan. Ini tidak jatuh cerai kecuali diniatkan. Ya. Tidak jatuh cerai kecuali dengan niat cerai. Ya, ini yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Contohnya tadi, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ya. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang. Dalam bahasa Arab, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah keluargamu. Ini maksudnya apa? Ini tidak soreh, ini kinayah. Nah, kalau sang lelaki berniat itu adalah mencerai, maka jatuh apa? Cerai. Ya. Kalau sang lelaki tidak berniat mencerai, hanya sekedar suruh dia pulang, atau jengkel sama dia, atau nakut-nakutin, maka tidak jatuh cerai. Kenapa tidak langsung jatuh cerai? Karena lafalnya lafal kinayah. Karena lafal ini masih memungkinkan mengandung makna yang lain. Beda dengan cerai. Cerai selesai, enggak ada terjemahan lain kecuali cerai. Adapun ilhaqi bi ahlik, ya. Seperti ini disebutkan, lihat halaman 117. Anti khaliyah, ai khaliyatun minni. Itu anti, sekarang ente kosong, anti kosong. Maksudnya kosong dariku, sudah. Ini kosong maksudnya apa? Kosong tidak punya suami lagi atau bagaimana? Ini kan bingung ya. Ya, ini tidak jelas ya. Anti bariyah dalam bahasa Arab itu engkau terpisah dariku. Maksudnya apa ini terpisah dariku? Ini tidak jelas juga. Ya. Anti battah, ini istilah-istilah bahasa Arab. Engkau terputus hubungan dariku. Putus hubungan kita. Nah, ini maksudnya apa? Kalau bahasa Indonesia putus hubungan apa? Kita. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Maksudnya apa? Ya akhi, ya suamiku. Maksudnya apa? Pulang ke rumah orang tuaku. Orang tuaku sudah tidak punya rumah. Maksudnya apa? Idhabi haitsu syi'ti. Pergi kemana engkau kehendaki. Nah, ini juga. Maksudnya apa ini? Cerai atau bukan? Ini semua jatuh cerai kalau sang suami niat untuk menceraikan. Kalau niatnya untuk marah-marah saja, nakut-nakutin, tidak jatuh cerai. Karena lafalnya kinayah. Seperti tadi, anti alayya haram. Haram bagiku. Haram bagiku, kau haram lagi. Kau haram bagiku. Maksudnya apa ini? Haram apa ini? Kalau maksudnya cerai, jatuh cerai. Kalau enggak, maka tidak. Maka seorang bertakwa kepada Allah ketika seorang lelaki mengucapkan kata-kata seperti ini yang kinayah. Yang tahu niatnya cuma siapa? Allah. Bisa jadi dia bohong. Dia niat cerai, begitu kamu sendiri menyesal. Istrinya tanya, kamu ceraikan saya kemarin. Oh enggak. Ah, ini repot. Dia tahu dia niat cerai waktu itu. Dan Allah tahu niatnya, kemudian dia berbohong kepada istrinya bahwasanya dia cuma niatnya nakut-nakutin. Intinya jauhilah lafal-lafal ini ya. Jauhi juga ya. Kita jangan main-main dengan lafal cerai kecuali memang darurat, memang harus dikerjakan. Jika tidak kita jauhi. Karena ini lafal-lafal yang disenangi oleh syaitan ya. Seperti kau tidak bisa lagi serumah denganku. Rumah tangga kita tidak bisa berlanjut lagi. Oh, Masya Allah, apa maksudnya ini? Maksudnya gimana? Ya. Seperti itu. Ini semua lafal-lafal. Pulanglah ke rumah keluargamu. Ternyata maksudnya apa? Cerai. Namun terkadang ilhaqi bi ahlik, kembalilah ke rumah orang tuamu, bukan merupakan cerai. Contohnya seperti ketika dalam kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau tidak ikut perang Tabuk, maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menjauhi istrinya. Maka dia bertanya kepada Nabi, "Utallikuha ammadha?" Saya ceraikan istriku atau bagaimana maksudnya? Maka Rasulullah mengatakan, "Bal i'tazilha, jauhilah dia. Fala taqrabannaha, jangan sampai engkau mendekati istrimu." Maka kata Ka'ab, "Faqultu limra'ati," aku berkata kepada istriku, "Ilhaqi bi ahlik," pulanglah ke rumah orang tuamu, tapi bukan cerai. Pulang aja maksudnya. Jadi ini menunjukkan lafal ini bisa bermaksud cerai, bisa bermaksud tidak, tergantung niat orang yang mengucapkan. Ini pembagian yang pertama. Bagian yang kedua, paham insyaallah? Paham ya? Ditinjau dari tolak itu tolakun sunniyun atau tolakun bid'iyun. Tolakun sunniyun talak yang jatuh sesuai dengan aturan, tolakun bid'iyun tolak yang tidak sesuai dengan aturan. Bid'i di sini maksudnya haram. Bid'iyun maksudnya tolakun muharram. Talak yang caranya haram. Bukan bid'ah yang ada bid'ah, bukan. Tapi ini bid'i maksudnya haram. Baik. Untuk membahas masalah ini, kita harus lihat kondisi wanita. Wanita kondisinya ada 3, perhatikan. Kondisi wanita. Wanita kondisinya ada 3 model. Model pertama, wanita suci dari haid dan nifas dan belum digauli. Jika kalian menceraikan istri kalian, maka ceraikanlah sesuai dengan waktunya. Dan hina yaitu sesuai dengan waktunya. Waktu yang tepat. Apa waktu yang tepat tersebut? Sang wanita dalam kondisi suci belum digauli. Sang wanita dalam kondisi suci belum. Jadi ketika dia lagi jengkel sama istrinya,
kemudian buka HP, ternyata istrinya pacaran sama orang. Dia tunggu sabar sampai istrinya apa? Suci, baru dia jatuhkan cerai sebelum dia gauli. Atau dia lagi marah, istrinya disuruh-suruh nggak nurut, dipanggil ke tempat itu malah ke dapur, misalnya. Disuruh bikin teh malah bikin air putih. Jadi dia jengkel, tapi dia mau cerai, istrinya haid. Maka tidak boleh dia menceraikan, karena dia menceraikan sesuai dengan aturan, tunggu sampai istrinya apa? Dia jengkel. Mas, haid berapa hari kamu? Baru 2 hari, baru masih 5 hari. Hari ke-3, hari ke-4, dia mau tadi malam saya gauli istri saya dalam kondisi suci. Nggak bisa. Dia nggak bisa cerai. Dia tunggu sampai istrinya haid, masih bulan depan. Kemudian bersih haidnya, tunggu suci, baru dia jatuhkan cerai. Kalau setiap laki-laki komitmen dengan aturan Allah ini, maka jarang terjadi cerai. Karena dia harus nunggu dulu, tidak begitu emosi langsung menjatuhkan apa? Cerai. Nah, jika dia menjatuhkan cerai dalam kondisi demikian, maka dia telah menjatuhkan cerai sesuai aturan, disebut talak sunni, sehingga dia dapat pahala. Karena dia menjalankan perintah Allah, wa talliquhunna li'iddatihinna. Ceraikanlah sesuai dengan aturannya. Seorang berusaha menceraikan sesuai dengan aturan, sehingga dapat pahala. Ini model pertama, disebut talak sunni. Yang kedua disebut at-talaqul bid'i, talak bid'ah. Jika pertama dia menceraikan istrinya lagi haid, dia ceraikan. Ini talak bid'ah. Atau istrinya lagi suci, namun sudah dia gauli, ini juga talak apa? Bid'ah, tidak sesuai dengan aturan. Sudah digauli tapi dia jatuhkan cerai, ini maka talak bid'ah. Sebagian ulama menyebutkan tentang sebab kenapa dilarang oleh Nabi SAW, mengatakan barang siapa yang menceraikan wanita dalam kondisi haid, maka akan memperpanjang masa iddah sang wanita, karena haid tersebut tidak dihitung. Ada yang ini mudarat bagi sang wanita kalau dia ingin, sehingga masa iddahnya terlalu lama. Ini taklil atau penjelasan sebagian ulama. Iddahnya tidak dihitung, maka dihitung, karena masa iddah wanita 3 kali, salah satu kuruk 3 kali haid. Haid yang pertama jadi tidak dihitung, sehingga nunggu. Berarti bertambah sebulan. Haidnya bertambah sebulan, karena nunggu haid berikutnya baru 1. Haid berikutnya 2, haid berikutnya 3, baru masa iddahnya habis. Adapun yang kedua, kenapa tidak boleh kita menceraikan istri setelah kita gauli? Mereka mengatakan hikmahnya bisa jadi pergaulan tersebut menimbulkan anak. Ini akan menyesal, dia menceraikan ibunya anaknya, menceraikan ibu dari anaknya. Ini taklil, tapi intinya hukumnya seperti tidak boleh seorang menceraikan dalam kondisi haid, dan tidak boleh seorang menceraikan wanita yang suci yang sudah dia gauli. Ini yang ada khilaf, ada yang mengatakan khulu adalah tolak, ada yang mengatakan khulu bukan tolak, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Artinya jika seorang wanita minta khulu dari suaminya, apakah dihitung talak 1 atau tidak dianggap talak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahli fikih mengatakan khulu bagian dari talak, dan ahli fikih mengatakan khulu bukan talak. Kenapa berbeda? Karena memang mekanismenya berbeda. Kalau mekanismenya berbeda, maka ini tidak dianggap sebagai talak. Bagaimana fasah bukan talak, karena pembatalan akad apa? Nikah, seperti jual beli batal. Jual beli batal karena ada aib dan yang lainnya. Tapi sebenarnya mengatakan bahwasanya khulu adalah bagian dari talak. Sehingga kalau seorang wanita tidak khulu, suaminya setuju, maka dianggap talak 1. Suatu saat mereka nikah lagi, suami masih pegang 2 kali apa? Talak, karena talak 3 kali. Khulu yang dulu dianggap talak 1 talak. Ya. Namun Allah alam yang bilang bahwasanya khulu bukan bagian dari talak, tapi ini cek belum masalah khulu. Masalah khulu. Mainan baru, mainan lama ya. Yang baru yang tak gitu. Baik, kita bahas tentang khulu.
Adapun talak biasa, ya tadi sudah kita bahas ya, aturan-aturannya tadi. Suami yang ingin minta cerai, minta pisah. Ya, hukum-hukumnya tadi telah kita bahas. Ada talak lafal sharih, lafal tidak sharih, ada talak sunnah, talak bid'ah, dan ada juga talak beda dengan khulu. Adapun khulu, kalau menurut penulis sini dia termasuk talak. Wa huwa talak alladhi yaqa'u bi raghbatin min az-zawjah. Dia adalah talak yang timbul karena keinginan apa? Istri. Karena keinginan istri. Fal khulu, kata penulis kitab Fiqh Manhaji ya. Fal khulu idzan qismun min at-talaq. Wa huwa kullu furqatin jarat ala iwadin tadfa'uhu az-zawjah liz-zawj. Khulu adalah bagian daripada talak dan dia adalah setiap perpisahan yang di dalam perpisahan tersebut antara suami dan istri sang wanita membayar imbalan atau sesuatu pemberian kepada sang lelaki karena dia ingin minta lepas dari sang suami. Seperti khala'atis thawb, wanita dipakai baju kemudian lepaskan. Jadi dia dia mukhtali'at, dia lepas dari suaminya. Tentu kita tahu bahwasanya khulu ini tidak boleh kalau tanpa sebabnya. Ya, Rasulullah melaknat wanita al-mukhtali'at yang minta cerai tanpa sebab. Ayyu imra'atin talabat at-talaq fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita mana saja yang minta pisah, minta cerai tanpa ada sebab yang syar'i, maka haram bagi dia surga. Haram bagi dia apa? Surga. Adapun dalil tentang masyru'iyah atau disyariatkannya khulu, pertama dari Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih." Dalam surat Al-Baqarah 229. Jika kalian khawatir bahwasanya keduanya tidak bisa menjalankan aturan-aturan Allah, maka tidak mengapa bagi keduanya fi maftadat bih, pada tebusan atau pemberian yang diberikan istri kepada suami. Adapun dalam hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'ata Thabit bin Qais atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Thabit bin Qais seorang sahabat. Dia menikah dengan seorang wanita, ada yang mengatakan namanya Jamilah. Sementara Thabit bin Qais ini secara fisik dia biasa-biasa saja ya. Suatu hari dia melihat Thabit bin Qais berjalan dengan lelaki lain, maka lihat Thabit yang paling tidak salah paling pendek, yang paling tidak tampan di antara mereka ya. Akhirnya dia tidak suka dengan siapa? Thabit. Dia sudah berusaha menyukai suaminya tapi tidak bisa. Namanya hati tidak ada yang bisa ngatur. Faqalat, kemudian dia datang kepada Rasulullah, dia takut bermaksiat. Dia berkata, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais, wahai ya Rasulullah, Thabit bin Qais suamiku, ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin." Aku tidak mencelanya dari sisi agama dan dari sisi akhlak. Nah, akhlaknya baik, agamanya baik. Cuma saya enggak suka. Walakinni akrahul kufra fil Islam, tapi aku khawatir aku kufur dalam Islam, maksudnya aku khawatir tidak bisa menjalankan tugasku sebagai istri. Aku khawatir kufur kepada suami. Dia baik, akhlaknya, agamanya baik, namun saya tidak suka dengan dia. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Jamilah istrinya Thabit, "Aturiddina alaihi hadiqatahu?" Apakah kau mau kembalikan kebun yang dulu dijadikan mahar untuk menikahimu kembalikan kepada Thabit? Kata dia, "Na'am, ya saya kembalikan." Dia bahwasanya kalau dari khulu kembalikan apa? Mahar. Ini pembahasan panjang, apakah boleh laki-laki minta persyaratan lebih? Apalagi dulu maharnya cuma seperangkat alat sholat. Minta lo khulu, sudah saya belikan ini, kamu sudah saya gemuin, macam-macam, kemudian minta cerai, enak aja, kembalikan ini dulu. Bisa saja, yang ini yang mana adalah hakim. Artinya dia memandang kerugian dari pernikahan tersebut dan wanita yang minta apa? Minta cerai. Intinya kembali kepada hakimnya. Rasulullah mengatakan, "Apa kau ingin mengembalikan mahar yang pernah diberikan, itu kebun diberikan oleh Thabit, kembalikan kepada Thabit?" Kata dia, "Na'am." Maka Rasulullah SAW berkata kepada Thabit, "Iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah." Wahai Thabit, terimalah kembali kebunmu dan ceraikanlah dia satu ceraian. Di sini khilaf apakah khulu cerai, di sini Rasulullah SAW talliqha tatliqah, ini pembahasan di kalangan para ulama.
Ini di antara sebab khulu. Artinya wanita boleh minta khulu dengan sebab-sebab banyak. Ya, misalnya dia tidak bisa lagi mencintai sang laki, atau misalnya banyak hal. Intinya ya dia menganggap suaminya misalnya begini-begini tidak baik agamanya atau yang lain, dia khawatir suami tidak bisa membimbingnya, banyak hal. Dia khawatir terjun dalam maksiat, banyak hal, maka dia minta khulu dan ini diperbolehkan. Taib, kita akan bahas ahkamul khulu. Perhatikan ahkamul khulu. Hukum-hukum terkait dengan khulu. Para penulis berkata lil khulu ahkamun nulakhisuha fi ma yali. Khulu itu ada hukum-hukumnya, kami ringkaskan sebagaimana berikut ini. Al khulu jaiz. Khulu itu boleh. Wala yaqa illa bi'iwadin maliyin tafriduhu zaujah lizauj. Dan tidak mungkin khulu terjadi kecuali ada harta yang diberikan dari wanita kepada apa? Sang suami. Baru dikatakan khulu. Kalau pisah tanpa harta bukan dikatakan apa? Khulu. Thumma in kana al-iwad fil khulu ma'luman madhkuran fil khulu wajib dhalika al-iwadul ma'lum. Jika ketika dia ingin mengkhulu, dia bilang kamu pisah, saya pisah dari kamu, saya akan berikan kamu uang sekian. Terserah, sepakat. Maka harta yang disebutkan harus diserahkan. Baru terjadi apa? Khulu. Harus. Saya sama wanita mengatakan kita bubar aja. Saya minta kita pisah. Saya akan kasih kau uang 100 juta. Suaminya setuju, jadi khulu. Ya. Wa in lam yakun madhkuran ala wajhi tahdid sahal khulu wajib al-mahrul mithl lizauj. Jika ternyata tidak disebutkan berapa harta yang harus diserahkan wanita kepada sang laki, maka khulu tetap sah. Khulu tetap sah, tetapi penentuan berapanya ditentukan oleh hakim. Hakim menentukan mahar mithil. Wanita seperti ini maharnya biasanya berapa? Seperti kita bahas mahar apa? Al-mithil. Ini masalah tentang mahar. Amma in istamala az-zawj lafdh al-khulu wa lam yanussa ala 'iwadin wa lam yakhtur bi balihi al-'iwad aidan fa huwa talaqun 'adiyyin jara lafdhul khulu kinayah. Adapun jika seorang lelaki mengatakan saya khulu kamu, tapi tidak terbetik dalam benaknya mau minta duit dari istrinya, sama sekali tidak terbetik dalam benaknya, ya, maka ini sebenarnya cerai. Adapun lafal khulu adalah lafal kinayah, seperti lafal talak tapi yang kinayah, ya. Karena dia niatnya bukan niat khulu. Dia ngomong saya khulu kamu, maksudnya saya cerai kamu. Beda kalau saya khulu kamu tapi kamu kasih saya duit, ya itu namanya khulu. Tapi kalau tidak terbetik dalam benaknya untuk minta uang dari istrinya, maka ini adalah talak. Kemudian berikutnya la yaqul khulu min ghairi zaujah ar-rashidah, lianna ghair ar-rashidah la tatamatta'u bi ahliyatil iltizam, fala tamliku tasarruf. Fa in khala'aha az-zawj waqa talaqan raj'iyyan 'adiyan wa la yathbutu lahu bi syai'un min mahriha. Jika khulu diminta oleh seorang wanita yang tidak rasyidah, yaitu tidak ngerti, mungkin dia masih kecil, mungkin dia agak terganggu, dia tidak tahu tentang masalah duit. Kemudian suaminya pun mengkhulunya, maka suami tidak berhak untuk mengambil harta dari sang wanita karena dia tidak ngerti. Dia tidak ngerti mana gangguan kejiwaan atau masih kecil atau apa, maka terjadi bukan khulu yang terjadi, yang jadi apa namanya? Talak biasa. Talak biasa karena tidak ada harta yang diambil dari sang wanita. In khala ar-rajulu imra'atahu, jika seorang laki sudah mengkhulu istrinya, maka sang wanita tersebut yang dulu jadi mantan istrinya sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Maka tidak ada kekuasaan bagi sang laki terhadap sang wanita. Maka tidak ada rujuk, tidak ada lagi apa namanya? Rujuk di masa iddah, tidak ada. Jadi kalau seorang laki menerima khulu dari istrinya, maka pisah dan ada masa iddah, namun dia tidak bisa rujuk, ya, tidak bisa raja. Berbeda dengan talak biasa. Kalau talak biasa dia bisa rujuk di masa iddah. Kenapa? Karena khulu adalah talaqun ba'in. Karena khulu adalah talak yang ba'in, sudah enggak bisa kembali. Kalau ingin kembali, maka nikah ulang, ngelamar dulu, ya. Tunggu masa iddahnya selesai, kemudian ngelamar ulang. Lamar ulang, diterima atau tidak, kasih mahar, seperti nikah baru. Kemudian la yalhaqul mar'atal mukhali'ah atau al-mukhala'ah ayyu talaqin aw dhiharin aw ila'in athna al-iddah min zawjiha alladhi khala'aha. Jika seorang wanita sudah di khulu, maka suami tidak bisa bilang kamu saya cerai kedua, tidak bisa.
Beda dengan seorang laki misalnya, dia ceraikan istrinya. Kamu saya cerai, talak 1. Masa iddah 3 kali, 3 kali haid. Baru sebulan haid dia bilang, kamu saya cerai lagi. Ini bisa. Kenapa? Karena namanya talak raji itu dia masih statusnya sebagai apa? Istri. Dia jatuhkan talak kedua. Dalam kondisi suci dia jatuhkan talak kedua. Kemudian habis haid kedua suci dia jatuhkan talak ketiga meskipun belum rujuk. Meskipun belum rujuk, maka dia bisa jatuhkan talak bertubi-tubi ya. Haid suci kedua dia jatuhkan talak lagi. Adapun khulu enggak bisa. Karena bukan lagi istri, sudah bain, enggak bisa. Dia jadi ajnabiyah ya. Dan boleh bagi seorang laki untuk menerima khulu dari istrinya meskipun istrinya haid. Karena saya katakan tadi yang tidak boleh dalam kondisi haid kalau talak. Ya. Kalau istrinya minta khulu dalam kondisi haid, dalam kondisi sudah digauli tidak ada masalah, boleh. Ya. Paham sampai di sini? Tapi pembahasan berikutnya, berapa kali suami bisa menceraikan istrinya? Coba baca. Talak 1, talak 2 ya. Talak ada talak 1, ada talak 2, ada talak apa? Talak 3. Kalau talak 1 dijatuhkan maka masih raj'i. Raj'i itu bisa kembali. Bisa kembali langsung. Nanti akan kita bahas ini sekitar penjelasan singkat. Langsung tanpa persetujuan istri. Selama dalam masa iddah. Selama masih masa iddah. Sama. Talak 2 juga hukumnya sama. Masih boleh kembali masa iddah. Jika masa iddah sudah selesai, jika masa iddah habis, dan tidak sempat kembali, tidak sempat rujuk, maka sudah talak bain, bayuna sughra. Tidak bisa nikah lagi, tidak bisa kembali lagi kecuali dengan nikah baru. Dengan nikah yang baru. Paham? Nikah yang baru. Baik, seandainya setelah talak 2 ternyata habis masa iddah, sudah talak 2 habis masa iddah. Kemudian dia mau kembali lagi, dia ngelamar lagi, diterima oleh sang wanita, nikah lagi. Ulangi lagi kan kehidupan baru, mahar baru, semuanya baru. Istri baru. Terus udah cerai 2 kali. Nah, apakah sang lelaki masih bisa mentalak, punya hak talak 3 kali lagi? Tidak, cuma tinggal 1. Cuma tinggal apa? 1. Karena dia sudah pernah cerai 2 kali. Paham? Ini talak 1, talak 2. Jadi bedanya dia masih bisa kembali tanpa harus minta persetujuan istri selama masih dalam masa iddah. Kalau masa iddah selesai, dia harus nikah ulang kalau mau kembali. Kalau dia sudah jatuhkan talak 1, kemudian ingin kembali, berarti dia masih punya talak 2 kali. Jatuhkan talak berarti 2. Tapi kalau talak 3 selesai, ya, tidak bisa nikah lagi selamanya dengan wanita tersebut, kecuali sang wanita ya dinikahi lelaki lain, tapi bukan kong kali kong ya, lelaki lain dan telah digauli, lalu dicerai. Subhanallah. Kisah saya punya teman, seorang wanita ribut sama suaminya, jatuh talak 3. Akhirnya teman saya jadi pahlawan nikahi wanita tersebut. Sudah jadi nggak bisa kembali lagi, mungkin masih saling mencintai. Teman saya nikahi wanita tersebut. Berjalan pernikahan berbulan-bulan, ternyata anak dari wanita tersebut tidak bisa terima.
Akhirnya teman saya cerai karena tersebut. Terus kembali lagi sama suaminya. Ya, qadarullah ya. Tapi itu terjadi. Itu kasus pernah saya hadapi seperti itu. Kembali lagi kepada suaminya yang dulu. Adapun kalau dinikahi tidak digauli, tidak bisa. Jadi harus sampai nikah laki lain digauli, kemudian diceraikan lagi, habis masa iddahnya, baru boleh nikah lagi. Ini secara mudah. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Di sini dibahas oleh beliau tentang syarat-syarat talak ya. Insyaallah kita tunda aja. Insyaallah kita tunda pada pertemuan berikutnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.